Sebenarnya semua wajib pajak itu diberikan hak untuk meminta penjelasan, edukasi, dan juga informasi terkait perpajakan apa saja yang dibebankan oleh mereka. Adanya wajib pajak koperasi, di sini kita bilang wajib pajak aja ya. Wajib pajak itu ingin tahu apa sih, apakah perpajakan kami sudah benar atau belum. Silakan datang ke KPP, ada loket helpdesk yang siap membantu, ataupun juga kami sudah menyediakan layanan WA konsultasi, bisa tanya di sana. Baik, masyarakat Kota Denpasar, sahabat koperasi, dalam 1 jam ke depan kita akan membahas terkait dengan laporan pajak koperasi dalam podcast Pusaka Denpasar Kolaps, Dinas Koperasi dan UMKM Kota Denpasar, hari ini Selasa 18 Februari 2025. Seperti yang kita ketahui, sahabat koperasi, bahwa laporan pajak koperasi menjadi hal krusial yang harus dipenuhi oleh para pengelola koperasi sehingga dapat melaporkan pajaknya tepat waktu, dan hal ini juga akan memberikan keuntungan bagi koperasi dengan melaporkan pajaknya secara tepat waktu sesuai dengan aturan yang berlaku. Dan untuk membahas topik kita siang ini, kita sudah kehadiran narasumber terkait dengan laporan pajak koperasi, dan kita akan berbincang bersama Aditya Galang Eka Pribadi selaku fungsional penyuluh pajak KPP Pratama Denpasar Timur. Selamat siang Pak Aditya. Selamat siang. Ya Bapak, kita kan banyak sekali koperasi yang pastinya ingin tahu Pak, seperti apa sebenarnya laporan pajak koperasi. Bisa dijelaskan Pak untuk update-nya seperti apa laporan pajak koperasi tersebut? Oke, kalau kita ambil definisi dulu ya. Pajak koperasi itu adalah salah satu jenis pajak yang diterapkan oleh badan usaha. Koperasi tentunya memenuhi kriteria badan usaha. Jadi dari definisi, pajak itu adalah pungutan wajib yang dibebankan ke semua warga negara bersifat memaksa dan tujuannya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Nah, itu juga sudah ditetapkan di undang-undang yang terakhir, Undang-Undang HPP nomor 7 tahun 2021. Nah, untuk pajak koperasi sendiri memang itu ada kewajiban yang dibebankan atau diberikan kepada koperasi agar koperasi ikut turut andil dalam pembangunan bangsa. Seperti itu. Dengan ini kan muaranya untuk kemakmuran masyarakat seperti Betul. itu. Dan apakah sejatinya dengan hal-hal itu para pengelola koperasi memahami betul kewajiban yang harus dilakukan, yakni melaporkan pajak? Ya, selama ini tentunya harusnya memahami itu ya, karena memang ada sebagian penghasilan yang sebenarnya kalau dilihat dari nilai pajaknya itu sangat kecil dibandingkan kan pasti kan dari pajak itu sistemnya keadilan. Jadi berapa sih yang dibebankan oleh koperasi? Nah, itu seharusnya dipahami konsepnya oleh semua pejabat, pengurus, ataupun halayak yang memang berkecimpung di bidang perkooperasian. Seperti itu. Ini kan tentunya sebelum melaporkan pajaknya mereka juga harus memahami caranya Pak. Kalau dari pajak sendiri seperti apa Pak sosialisasi, edukasi kepada para pengelola koperasi sehingga mereka memahami betul kewajiban yang harus dilakukan? Oke, sebenarnya semua wajib pajak itu diberikan hak untuk meminta penjelasan, edukasi, dan juga informasi terkait perpajakan apa saja yang dibebankan oleh mereka, yang seharusnya mereka lakukan pemenuhan kewajibannya. Nah, saat mereka mendaftarkan di KPP, ataupun cara online NPWP-nya itu, nah pasti ada loket helpdesk yang siap membantu terkait informasi apa saja yang seharusnya dilakukan oleh mereka. Nah, selain itu juga di laman resmi kami di www.pajak.go.id sudah ada juga terkait informasi apa saja sih kewajiban badan usaha. Di sana dijelaskan hak dan kewajibannya. Itu pun kalau misalnya masih belum cukup, koperasi sendiri bisa kok seperti meminta
penjelasan langsung ke tempat mereka. Nanti kita jelaskan kepada para anggotanya seperti apa sih pajak itu dalam lingkup perkoperasian. Seperti itu. Jadi banyak jalur untuk wajib pajak itu mengetahui informasi terkait perpajakan. Adakah Pak selama ini laporan bahwa ada sejumlah koperasi yang kesulitan untuk melakukan pelaporan pajak, misalnya jika ada kasus seperti itu, langkah-langkah yang dilakukan oleh DJP apa Pak, Direktorat Jenderal Pajak, untuk memberikan atau mempermudah pelayanan perpajakan kepada koperasi? Oke, kalau seandainya wajib pajak koperasi, di sini kita bilang wajib pajak aja ya. Wajib pajak itu ingin tahu apa sih, apakah perpajakan kami sudah benar atau belum, silakan datang ke KPP, ada loket helpdesk yang siap membantu, ataupun juga kami sudah menyediakan layanan WA konsultasi, bisa tanya di sana. Nah, kalau seandainya wajib pajak ingin tahu ya, kalau selama ini memang ada beberapa yang memang belum tahu ya, apakah perpajakan koperasi sudah benar atau belum. Kebanyakan karena pergantian pengurus. Nah, dari bendahara satu atau bendahara selanjutnya, atau dari ketua satu ke ketua selanjutnya, itu memang kadang-kadang itu memang tidak ada penyampaian informasi selanjutnya gitu ya, ataupun memahaminya itu dari satu orang ke orang lain agak berbeda. Jadi mereka bisa kok datang ke KPP, nanti kita bantu, Pak saya selama ini seperti ini melakukan kewajiban perpajakannya, saya nyatetnya kayak gini, omset saya kayak gini, apakah sudah benar? Nanti kita bantu gitu. Jadi dari sisi kami ada ranah edukasi, jadi kita memberikan informasi seperti ini loh seharusnya, seperti itu. Seperti itu. Yang Bapak jelaskan tadi, apakah menjadi salah satu hal kendala atau tantangan bagi pengelola koperasi untuk melaporkan pajaknya, Pak? Selama ini katakanlah sulit mengakses atau tidak memahami betul cara penulisan laporan pajak koperasi? Kalau dilihat selama ini sih tantangan, kalau dibilang tantangan ya memang semuanya menantang ya, karena ada beberapa komponen-komponen yang perlu dilaporkan. Apa saja yang dilaporkan di pelaporan pajak? Contohnya kalau di SP tahunan, mereka harus melaporkan pendapatannya berapa, apakah rugi atau laba, atau mungkin kalau kita pelaporan bulanan, apakah mereka punya pegawai. Nah, pegawai itu berapa sih gajinya, seperti itu. Jadi memang kalau dibilang tantangan itu ya setiap pekerjaan ada tantangan. Cuma tantangan itu akan siap kami bantu kalau seandainya para wajib pajak itu kesulitan dalam memenuhi tantangan itu. Gitu. Pak, kan kita pahami betul seperti Bapak sebutkan tadi, hal-hal yang harus dilaporkan. Selain hal itu, adakah jenis laporan pajak yang harus disiapkan oleh koperasi, Pak, untuk mempermudah mereka untuk melakukan laporan perpajakan? Oke, laporan perpajakan itu bisa dibagi dua dulu. Ada laporan pajak yang bulanan, ada yang laporan pajak tahunan. Yang sudah pasti dilaporkan itu adalah laporan pajak yang tahunan. Jadi laporan pajak tahunan itu dilakukan setahun sekali, karena koperasi merupakan salah satu badan usaha. Terakhir dilaporkan itu adalah tanggal 30 April. Nah, kemudian kalau ada laporan bulanan itu tergantung dari kondisi transaksi yang dilakukan di koperasi. Kalau seandainya dia punya pegawai, kemudian ada pemotongan PPh pasal 21, nanti ada laporan SPT PPh pasal 21. Kalau seandainya dia simpan pinjam, contohnya simpan pinjam itu ada bunga simpanan koperasi. Nah, itu nanti kalau seandainya Anda yang sudah melebihi batas tertentu dikenakan pajak, nanti juga ada pelaporan yang SPT unifikasi. Seperti itu. Dan kalau seandainya koperasinya itu merupakan PKP atau pengusaha kena pajak, di mana mereka itu dapat mendapatkan faktur pajak dalam hal ini PPN, nanti ada SPT masa PPN. Jadi ada dua jenisnya, bulanan dan tahunan. Dokumen-dokumen yang disiapkan juga berbeda, Pak, antara bulanan dan tahunan, Pak? Iya, berbeda. Jadi kalau yang tergantung, kalau tadi SPT 21 contohnya, berarti kan dia harus mengetahui berapa sih siapa saja pegawainya,
terus status PTKP-nya atau status masing-masingnya itu apa, berapa gajinya, nanti kalau seandainya dikenakan pajak itu berapa pajaknya. Itu kalau yang bulanan. Kalau yang tahunan dia karena global sudah rekapan semua, jadi yang paling pertama itu harus menyiapkan dulu laporan keuangan. Laporan keuangan seperti neraca dan laba rugi. Itu yang dua paling utama. Terus ada lagi laporan penyusutan. Jadi kalau saya punya aset atau aktiva yang disusutkan, nanti ada laporan penyusutan. Seperti itu. Itu kan banyak Pak ya. Apakah maksudnya koperasi yang lebih sulit dipahami oleh pengelola koperasi, apakah laporan bulanannya atau tahunannya Pak? Kan itu banyak dokumen-dokumen yang harus disiapkan Pak. Kalau kesulitan sih sebenarnya kalau seandainya dia sudah pertama memahami, pasti berjalan apa adanya sih, maksudnya dia akan udah terbiasa gitu ya. Pasti kalau seandainya dia sulit, ada yang pertama kali contoh nih ada pergantian bendahara atau pergantian ketua, biasanya di pertama kali itu mereka akan tanya dulu apa sih yang seharusnya saya siapkan. Tapi kalau sudah terbiasa seharusnya sudah tahu sih gitu. Seperti itu berarti edukasi sosialisasi juga terus dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak ya Pak. Betul. Ini apakah dikumpulkan koperasinya dalam satu pertemuan atau tergantung koperasinya yang lebih aktif untuk menanyakan? Nah, itu kalau saya dari contoh dinas koperasi ya ingin memberikan sosialisasi secara menyeluruh dan sudah ada diagendakan semua koperasi di wilayah Kota Denpasar, nanti langsung bisa mengundang kami sebagai narasumber, nanti kita berikan sosialisasi atau edukasi apa sih fokus dari perpajakan yang diminta. Contoh ada perubahan peraturan tentang ini, tentang yang terakhir itu mungkin terkait perpanjangan atau terkait PPh final UMKM ini kayak gimana gitu, nanti kita bisa langsung sana. Tapi kalau saya wajib pajak koperasi itu nggak mau menunggu ada acara seperti itu, datang aja langsung ke KPP di mana dia terdaftar, nanti helpdesk akan siap membantu. Seperti itu berarti berbagai upaya dilakukan untuk Betul. mempermudah dan tentunya tidak menjadi alasan wajib pajak untuk tidak membayar pajak ya Pak ya. Betul. Dan juga kalau seandainya dari acara itu atau mungkin waktu datang ke helpdesk dia itu ada sesuatu yang mungkin terlewat informasinya gitu kan, bisa kok nanti menghubungi kami lewat konsultasi WhatsApp-nya. Seperti itu. Pak, itu kan tentang laporan perpajakan. Namun ada juga keluhan-keluhan nih Pak dari wajib pajak. Salah satunya itu gerakan koperasi di Kota Denpasar yang menyebutkan bahwa memang pajak untuk koperasi cukup tinggi Pak. Seperti gitu. apa Pak klarifikasi atau penjelasan dari Dirjen DJP Bali? Oke, jadi begini, setiap ketentuan perpajakan itu sudah ditetapkan di undang-undang. Nah, sebenarnya untuk koperasi sendiri ada dua pilihan. Kita bilang yang sekarang yang kewajiban secara umum ya. Secara umum itu ada dua, mana yang dia mau dia pilih. Apakah ketentuan UMKM ataukah ketentuan yang PPh secara umum, ketentuan umum PPh. Nah, kalau yang UMKM itu selama dia masih bisa menggunakan ketentuan itu, contoh kalau koperasi itu berhak menggunakan selama 4 tahun. 4 tahun sejak dia terdaftar NPWP-nya. Itu cara tarifnya itu kecil sekali, yaitu adalah 0,5% dari omset brutonya setiap bulan. Ya itu bahkan nggak ada 1%. Itu kalau UMKM-nya. Nanti setelah dia melaporkan omsetnya itu setiap bulan di PPh tahunannya itu tidak perlu lagi dia bayar pajak lagi karena sudah selesai di per bulannya itu. Dia tinggal hanya melaporkan berapa penghasilan brutonya, kemudian bersihnya, dan dari bruto itu sudah dikenakan tarif yang tadi yang UMKM. Tapi kalaupun nanti seandainya dia sudah tidak menggunakan PPh UMKM lagi, dia tentunya dikenakan dengan tarif PPh umum. Nah, tarif PPh umum memang kalau di peraturan itu ada 22% PPh badannya dari omset bersihnya. Tetapi koperasi itu kebanyakan kan memang kalangannya lebih kecil ya, dengan omsetnya di bawah 4,8 miliar. Itu masih diturunkan lagi tarifnya. 22% dikalikan 50%. Jadi tarif efektifnya adalah 11% dari laba bersih. Jadi kalau seandainya kita bilang pemerintah apakah berpihak ke koperasi, bisa dibilang ya, karena ada ketentuan mau PPh UMKM yang hanya 0,5% saja atau dikenakan
11%, di mana itu sudah diturunkan 50% dari tarif normalnya. Kalau ini dipahami nggak Pak oleh pengelola koperasi Pak? Karena mereka masih mengeluhkan pajaknya yang tinggi. Seperti paham nggak mereka ada aturan-aturan seperti itu? Nah, kalau seandainya pemahaman itu bisa kok diminta informasinya ke KPP terdekat gitu. Dan juga kalau dia pengen tahu informasi itu juga sudah tersebar di internet ya. Nah, tergantung dari pihak koperasinya apakah mau aktif ke KPP ataupun mau mencari di saluran informasi di media sosial atau apa. Karena media sosial kami sendiri baik dari kantor pusat Ditjen Pajak RI ataupun dari KPP masing-masing selalu aktif terkait informasi perpajakan. Berarti itu informasinya juga sudah mudah didapat dari dengan kecanggihan teknologi katakanlah seperti media sosial. Itu berarti dari untuk menghindari penipuan kan sekarang mudah Pak, kalau misalnya dari media sosial itu kita tidak bisa pahami apakah itu benar informasinya dari Direktorat Jenderal Pajak atau tidak, seperti apa Pak? Jadi memang kalau boleh sedikit curhat ya, jadi akhir-akhir ini memang ada keluhan dari beberapa wajib pajak, baik mungkin dari wajib pajak badan, orang pribadi, termasuk juga koperasi. Mereka mendapatkan kayak WhatsApp terkait konfirmasi data. Nah, apakah ini benar dari KPP atau tidak? Nah, kuncinya adalah coba ketahui dulu layanan resmi atau nomor resmi dari KPP setempat, atau mungkin kalau mau tanya bisa ke Kering Pajak juga. Bisa dipastikan bahwa apakah WhatsApp atau chat atau email ini benar dari DJP atau tidak, resmi atau tidak, bisa dikonfirmasi ke sana. Jadi jangan langsung percaya gitu. Memang dari KPP sendiri juga ada beberapa layanan konsultasi. Nah, takutnya kan wajib pajak nggak tahu ya apakah ini resmi atau tidak gitu. Boleh nanti dicek dulu mana sih yang resmi nomornya, hubungi ke sana untuk konfirmasi gitu. Karena beberapa bulan belakangan tuh memang banyak penipuan seperti itu. Jadi konfirmasikan dulu ke kanal resmi kami apakah itu benar atau tidak. Jadi dipastikan dulu ya Pak. Ya, sebelum menjawab ya, sebelum menjawab chat itu. Kecanggihan teknologi maunya untuk mempermudah, untuk membantu, justru disalahgunakan oleh oknum. Betul. Oknum pasti punya jalan untuk melakukan kejahatan. Seperti itu. Pak, kita kan pahami betul laporan pajak koperasi maupun badan usaha lain maupun pajak pribadi itu ada batas atau tenggang waktunya untuk melaporkan. Seperti apa Pak? Apakah sama batas waktu pelaporan untuk pajak orang pribadi dengan pajak badan atau koperasi Pak? Baik, kalau ada perbedaan untuk pelaporan tahunannya. Jadi kalau pelaporan SPT tahunan atau pelaporan pajak tahunan itu untuk badan usaha termasuk juga koperasi itu adalah 4 bulan setelah berakhirnya tahun pajak. Berarti kalau dibilang contoh berakhir itu Desember 2024 ya. Berarti nanti dia terakhir melaporkan SPT tahunan itu adalah 30 April. Nah, itu pun 30 April kalau seandainya nanti koperasi itu masih belum siap pelaporan pajaknya, nanti bisa melakukan permohonan perpanjangan SPT tahunan maksimal sampai dengan 30 Juni. Berarti itu koperasinya yang melaporkan bahwa belum bisa memenuhi untuk laporannya untuk terhindar dari sanksi? Iya benar. Jadi nanti sebelum batas waktu yang tadi saya sebutkan 30 April, jadi mereka harus menyampaikan dulu SPT tahunan sementara. Gitu. Jadi nanti dengan laporan keuangan sementara, kemudian dikemukakan alasannya kenapa. Nanti kalau sudah approve dari KPP, nanti baru bisa melakukan perpanjangan itu sampai dengan batas waktu yang 30 Juni tadi. Seperti itu. Kapan Pak sanksi dijatuhkan ketika misalkan ini sudah diberikan kelonggaran beberapa bulan untuk misalnya ada kendala dalam pelaporan? Kapan sanksi dijatuhkan Pak ketika wajib pajak katakanlah koperasi tidak melakukan laporan perpajakan? Sanksi itu kan sudah pasti ada di setiap peraturan perundang-undangan ya, agar pemenuhan kewajiban perpajakannya itu secara tertib dan rapi. Nah, untuk sanksinya sendiri dijatuhkan kalau seandainya pas dia terlambat. Jadi contoh dari kita katakan normal dulu ya, belum ada perpanjangan ya, berarti kan batas waktunya 30 April. Nah, waktu nanti dia
lebih dari batas waktu itu, dia akan dikenakan sanksi keterlambatan SP tahunan pelaporannya. Kalau koperasi itu dendanya adalah 1 juta. Nah, dan sanksi itu dia tidak berbunga. Jadi kalaupun dia terlambatnya tanggal 1 Mei ataupun 1 Agustus atau 1 Desember 2025 contoh gitu ya, itu tetap 1 juta gitu. Nah, dijatuhkannya waktu dia terlambat, dan denda itu tidak harus langsung dibayar karena sanksi itu nanti akan dicantumkan di surat tagihan pajak, dan STP itu nanti munculnya itu tergantung dari ranah pengawasan. Nah, apakah mereka mengeluarkannya di tahun tersebut atau tahun selanjutnya gitu. Apakah sanksinya itu hanya berupa denda, Pak Aditya, atau ada hal-hal lain bentuk sanksinya? Oke, sebenarnya kalau sanksi itu ada 2 jenis, sanksi atas keterlambatan lapor dan juga sanksi atas keterlambatan bayar. Nah, kalau keterlambatan bayar nanti berbunga, tapi berbunga pun sekarang sudah lebih kecil karena sesuai dengan Undang Cipta Kerja sudah ada suku bunga acuan yang menjadi nanti metode perhitungan di sanksinya. Jadi kalau pas suku bunga acuan itu turun, ya nanti sanksinya turun. Kalau suku bunga acuannya pas agak naik, ya nanti berarti naik. Tapi itu nanti jangan khawatir, lakukan dulu aja kewajiban pajakannya secara rapi. Kalaupun ada sanksi, itu nanti masih ada hak untuk wajib pajak meminta keringanan lagi, baik dikurangi ataupun malah dihapuskan. Tergantung nanti bagaimana kondisi wajib pajak sendiri. Adakah saran Pak Aditya, bagaimana sejatinya cara menghindari agar tidak terkena sanksi untuk laporan perpajakan? Oke, berarti harus pahami dulu peraturan itu seperti apa, peraturan perpajakan terkait apa yang perlu dilaporkan, terus apa yang perlu diperhitungkan, dan juga kapan harus memenuhi kewajiban tersebut. Kalau seandainya sudah tahu semua, seharusnya sudah pasti terhindar dari sanksi. Contohnya kemarin baru beberapa hari lalu ada wajib pajak koperasi yang sudah dari awal Februari siap ke KPP untuk lapor pajak. Cuma kami cek dulu, kalau langsung di helpdesk kita cek dulu, ini sudah sesuai atau belum. Kalau belum, ya udah kami Pak ya ini nanti kita kembali lagi ke sini kalau udah siap. Seperti itu. Jadi pahami dulu peraturannya, bahwa ada jangka waktu pelaporan SP tahunan, contoh kayak gitu. Kemudian apa saja yang perlu disiapkan, apa saja yang perlu diisi di SP tahunannya. Itu ribet nggak Pak prosesnya Pak? Karena ribet nggak prosesnya Pak? Karena kan kita ketahui seringkali wajib pajak katakanlah seperti itu, males banget ngurus pajak karena ribet prosesnya seperti itu. Jadinya ribet nggak sih Pak? Sebenarnya kalau sekarang itu ada metode yang pelaporannya secara elektronik ya. Wajib pajak itu tinggal menginput data-data yang mereka, nanti perhitungannya akan secara otomatis. Jadi kita kalau SPT tahunan itu metodenya itu dilaporkannya dari lampiran dulu, kemudian nanti dari lampiran itu akan terakumulasi ke induk. Nah, yang di induk itu nanti itu sudah otomatis. Seperti itu. Jadi ya lebih mudah seharusnya. Kalaupun mereka kesulitan, setiap awal tahun itu KPP, dimanapun KPP di Indonesia, itu membentuk suatu satuan tugas, Satgas SPT tahunan. Nanti akan banyak loket yang dapat membantu wajib pajak dalam melakukan kewajiban lapor SPT tahunan. Satgas SPT tahunan ini apakah tempatnya hanya di kantor pajak atau justru mau memilih? Kita sekarang itu ada program pojok pajak. Seperti hari ini, nggak tahu ya nanti kita airingnya tanggal berapa. Cuma setiap hari itu ada pojok pajak. Contohnya ada di Mall Pelayanan Publik yang ada di Lumintang ini. Itu ada hari ini ada. Kemudian ada di beberapa mall juga, di Living World ada. Kemudian di CFD Renon itu nanti akan mulai dibuka tanggal 23 Februari kalau nggak salah. Setiap minggu sampai dengan nanti akhir Maret juga ada loket sendiri SPT tahunan di sana. Jadi wajib pajak kalau mau olahraga atau mau kulineran, mau tanya-tanya dulu SPT tahunan, boleh mampir. Gratis. Respon masyarakat di sana Pak, misalnya ada pojok pajak itu antusias kah untuk antusias. Iya, antusias. Jadi kalau seandainya saya sendiri belum pernah ya yang di mall ya. Cuma kalau yang di CFD Renon itu
selalu ada seperti itu, dan mereka bahkan karena sudah setiap tahun kayaknya dibantunya di sana ya, mereka tuh ya udah bawa kayak sudah siap laporan, tolong dong dibantu, ya udah nanti selesai di sana. Sebagian besar kasusnya yang ditanyakan di sana apa Pak? Misalnya yang di pojok pajak itu apakah terfokus pada laporan perpajakan saja atau ada hal-hal lain? Kalau biasanya kalau yang awal-awal tahun ya, karena kita fokus ke SPT tahunan, nanti kita pasti bagaimana cara pelaporan SPT tahunan dan bagaimana kebanyakan sih mereka untuk meyakinkan bahwa saya kayak gini Pak pengisiannya sudah benar atau belum gitu. Jadi kalau seandainya itu SPT tahunan, kalau seandainya mau informasi perpajakan lain bisa gitu secara umum atau mungkin dari SPT tahunan bisa. Seperti itu Pak. Kalau misalnya di pojok pajak itu apakah ada badan usaha seperti koperasi yang justru memanfaatkan layanan itu untuk menanyakan hal-hal terkait laporan perpajakan yang harus dipenuhi Pak? Ya, bisa kok, untuk koperasi bisa kok tanya. Bahkan juga ada beberapa yang memang bentuknya koperasi, CV, PT itu udah tanya juga. Cuma memang karena mungkin mereka niatnya itu olahraga atau kulineran, kalau di CFD non ya, biasanya mereka akan tanya apa aja yang perlu saya siapkan. Nanti apakah minggu depan ada lagi? Minggu depannya baru mereka akan datang ke pojok pajak tersebut untuk melakukan kewajiban perpajakan. Gitu. Jenis pajaknya apa aja sih Pak? Sejatinya Pak, misalnya untuk khusus koperasi ini apakah PPh saja, PPN atau ada pajak lainnya? Kalau yang dikelola oleh Direktur Jenderal Pajak itu hanya dua, itu PPh dan PPN. Ada juga PBB, cuma bukan pedesaan perkotaan ya. Tapi untuk PBB itu kan koperasi kan enggak ya. PPh dan PPN, pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai. Nah, untuk PPN sendiri itu tergantung apakah koperasinya sudah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak atau PKP, kalau bisa disingkat, itu sudah dikukuhkan PKP atau belum. Kalau saya belum, kewajiban PPN-nya nggak ada. Gitu. Jadi PPN itu hanya diterapkan kepada koperasi-koperasi yang sudah berstatus pengusaha kena pajak. Itu yang PPN. Kalau PPh-nya seperti apa Pak untuk koperasi? Kalau PPh pasti sebenarnya kena, karena kalau saya koperasi itu masih beraktivitas, masih beroperasi normal dan ada penghasilannya, itu nanti pasti ada PPh-nya. Itu. Nah PPh itu jenisnya ada macam-macam, tergantung dari aktivitas operasionalnya si koperasi. Apakah dia punya tadi pemotongan PPh pasal 21 atas gaji, atau mungkin dia memotong sesuatu, memotong PPh atas penghasilan orang lain, itu nanti ada PPh unifikasi. Terus kalau SPT tahunan pastinya PPh badan selalu. Seperti itu. Bahkan kita juga ingin tahu Pak bahwa wajib pajak itu memang taat pajak seperti itu. Langkah, upaya dan strategi dari Direktorat Jenderal Pajak untuk memastikan kepatuhan pajak khususnya untuk pajak koperasi seperti apa? Oke, Direktorat Jenderal Pajak dalam hal ini KPP ya, kami punya beberapa layer untuk memastikan kepatuhan wajib pajak. Layer pertama itu adalah di layer pelayanan. Di pelayanan itu nanti ada fungsi edukasi. Nah, seperti saya di fungsional penyeluruh pajak itu nanti ada di layar pertama ini. Nanti dari edukasi yang kami berikan, wajib pajak diharapkan sudah tahu. Nah, dari dari sisi edukasi sudah selesai, nanti ada ranah pengawasan. Nah, mereka mengawasi dari pelaporan-pelaporan ini udah benar atau belum. Dari sesuai yang sudah diedukasi di ranah pertama, apakah efektif? Nah, kalau misalnya di sana sudah selesai, ya udah. Nah, biasanya yang agak bandel-bandel nanti akan ada ranah pemeriksaan. Seperti itu. Iya, sahabat koperasi, menarik sekali podcast kita siang ini. Kita masih bersama dengan Bapak Aditya selaku fungsional penyuluh pajak KPP Pajak dan Pratama dan Pasar Timur. Tentunya banyak hal yang ingin kita ketahui apa sejatinya laporan perpajakan, kenapa kita harus taat untuk melaporkan pajak seperti itu. Tentunya ini sahabat koperasi juga ingin mengetahui seperti apa Pak kemudahan-kemudahan yang akan diperoleh jika memang kita sudah taat untuk melaporkan pajak. Kembali dari definisi pajak sendiri ya, pajak itu kan nanti adalah unsur utama dalam penerimaan negara. Jadi tentunya secara manfaat memang
tidak langsung dirasakan oleh wajib pajak, dalam ini juga operasi. Nah, bisa dirasakan kalau seandainya pembangunan Indonesia, pembangunan negara itu lancar. Jadi kembali mungkin ke fasilitas umum yang memadai, kemudian sistem pendidikan yang memadai seperti itu. Jadi manfaatnya lebih secara global, jadi secara nasional. Kalau dari dari kapasitas sendiri, mungkin dari kelegaan ya, kalau saya sudah patuh, sudah oke semua, tidak ada sanksi, pasti nanti kedepannya juga aktivitas operasi juga akan lancar. Itu. Pak, ini kan Bapak sebutkan tadi pajak yang kita bayarkan muaranya akan kembali ke kita. Apakah dari Direktorat Jenderal Pajak selalu menginformasikan infrastruktur apa saja yang bisa dinikmati atau dihasilkan dari proses pembayaran pajak? Ya pasti. Jadi secara global sih, kalau saya setiap tahun kami itu kayak mengadakan seperti sosialisasi secara besar-besaran bahwa ini loh pajak seperti ini. Pajak itu sistemnya berkeadilan. Nanti manfaatnya akan ke sini. Itu. Seperti kita sudah ada program yang memang menginformasikan dari layer paling bawah ya, dari sisi pendidikan. Kami sudah ke SD, SMP, SMA sampai dengan mahasiswa terkait informasi ini. Diharapkan nanti dari sisi yang paling bawah ini, dari anak-anak yang masih itu, dia akan menginformasikan kepada orang tuanya, kepada masyarakat luas bahwa pajak itu seperti ini, tidak serem, dan juga pajak itu sebenarnya ya udah, ini adalah seperti air di tubuh manusia gitu. Penting banget buat negara. Seperti itu, berarti memang harus ada kesadaran ya, Betul. untuk kita memang melaporkan, membayar pajak, dan tentunya ketika kita melakukan pembayaran juga harus melaporkan, karena tentunya seperti Bapak sebutkan tadi, tidak hanya kemudahan-kemudahan, namun juga masyarakat yang tidak taat pajak tentunya ada sanksi yang akan diberikan seperti itu. Ya, tapi ya kembali lagi, sanksi tidak perlu dipikirkan, karena juga masih ada hak-hak yang dapat dipenuhi dari sanksi, itu bisa dikurangi atau dihapuskan. Itu Pak, apakah dari Direktorat Jenderal Pajak juga menginformasikan khususnya kepada wajib pajak koperasi ini Pak, bagaimana sejatinya cara mengelola pajak koperasi yang secara efektif, sehingga juga koperasi itu kan muaranya untuk kesejahteraan anggotanya ya Pak. Seperti apa Pak untuk langkah-langkah yang dalam pengelolaan pajak koperasi sehingga koperasi bisa tepat waktu untuk melaporkan pajaknya? Oke, seharusnya harus dipetakan dulu operasional seperti apa dari koperasi ini. Kalau seandainya contoh, kalau anggota berarti kan lebih ke seperti bunga simpanan koperasi. Nanti ada kok kalau seandainya dia itu ketentuan bahwa ini masih kena 0%, ini sudah kena tarif tertentu yang dikena pajak. Nah, terus dipetakan juga bahwa jenis pajaknya apa aja. Kemudian apa yang perlu disiapkan dan juga kapan dia harus melaporkannya, seperti itu. Nah, terus sepertinya sih strateginya juga kalau misalnya ada pergantian kepengurusan, lebih baik transfer of knowledge-nya dari satu pengurus kepengurusan itu lebih bagus dan lebih transparan. Kalaupun juga kurang paham, bisa diinfokan bahwa bisa datang ke KPP untuk informasi lebih lanjut. Seperti itu. Berarti di internal koperasi dulu yang harus dimantapkan berkaitan gitu Pak ya, untuk lebih mempermudah juga untuk pelaporan perpajakannya. Dan saya juga tertarik Pak, apakah benar koperasi yang tidak melaporkan pajak secara akurat seperti itu, katakanlah seperti itu, dapat dikenakan pajak tambahan Pak? Tergantung dari nanti ya, dari sisi pengawasan ataupun pemeriksaan ya. Kalau memang ada kekurangan bayar yang seharusnya dilakukan, memang ada sanksinya. Seperti itu. Apa Pak pajak tambahannya Pak? Biar ini juga bisa mengedukasi pengelola koperasi, sehingga kan memang untuk membayar pajak tuh merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap orang seperti itu. Maupun badan usaha. Baik. Sanksinya itu sebenarnya juga dari kekurangan bayar saja, jadi tidak dari keseluruhan ya. Contoh kalau seandainya dia seharusnya membayar 1 juta katakanlah, tapi di SPT-nya cuma bayar 8 juta, nanti sanksinya itu cuma tinggal dari 2 jutanya aja
ya 200 ribunya aja yang kurang dibayar. Nah, nanti sanksinya itu akan ada juga dari hasil pemeriksaan ataupun pengawasan di setiap ranah pengawasan. Kalau di pengawasan berarti ada account representatif, nanti kalau di pemeriksaan ada fungsi pemeriksa pajak. Ini apakah Direktorat Jenderal Pajak yang memiliki kewajiban untuk menginformasikan kepada koperasi atau ada instansi lain Pak seperti Dinas Koperasi seperti itu yang untuk menginformasikan agar tidak telat bayar pajak sebaiknya melakukan langkah-langkah seperti ini? Itu edukasi dan sosialisasinya siapa yang melakukan Pak? Seharusnya dari semua pihak ya. Dari Direktorat Jenderal Pajak sendiri pasti itu informasi yang memang wajib dikasih ke semua wajib pajak. Cuma dari sisi dinas koperasinya, karena mereka adalah yang instansi yang memang mengelola dan juga mungkin juga mengadministrasi semua koperasi yang di sini, tentunya pengen semua koperasinya itu tumbuh secara optimal, operasionalnya bagus. Nanti berarti di situ juga harus ada informasi bahwa pajak itu juga wajib. Pajak itu juga penting dalam berkehidupan di koperasi. Nah, dengan contohnya sekarang ini di podcast yang kita lakukan sekarang itu kan pasti juga sebuah upaya dari Dinas Koperasi menginformasikan kepada semua koperasi yang ada di Kota Denpasar bahwa pajak itu seperti ini. Berarti untuk memang untuk meningkatkan katakanlah kesadaran masyarakat untuk membayar pajak memang memerlukan kolaborasi semua pihak ya Pak. Betul sekali. Seperti itu. Dan Pak, ini adakah tantangan tersendiri Pak seperti yang Bapak sebutkan melalui podcast juga bisa meningkatkan kesadaran masyarakat. Ada nggak tantangan tersendiri Pak untuk kembali menumbuhkan kesadaran masyarakat, katakanlah memang mereka benar-benar sadar untuk melakukan pelaporan perpajakan yang merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh wajib pajak? Tantangannya itu adalah edukasi berulang dan juga harus selalu konsisten agar semua wajib pajak itu mengetahui hak dan kewajiban perpajakannya. Tantangannya seperti itu. Seperti itu. Dan kalau dari instansi pemerintah, DJP selain siapa aja yang digandeng oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk meningkatkan kesadaran masyarakat itu untuk melakukan pelaporan perpajakan? Karena di benak masyarakat, kok ribet banget ya untuk bayar pajaknya. Saya kok kurang paham ya seperti itu. Misalnya ada beberapa yang seperti itu Pak. Ini cara menggandengnya dan upaya-upaya dari Direktorat Jenderal Pajak seperti apa? Upayanya berarti di sisi edukasi pastinya, karena untuk menginformasikan segala sesuatu kan pasti di bagian sosialisasi edukasi. Ini kami sudah memberikan dari semua jalur yang bisa kami memang isi. Contoh penjualan secara langsung, undangan-undangan yang mungkin seperti ini kita diundang untuk melakukan edukasi, terus media sosial di Instagram, Facebook, X atau Twitter sekarang. Kemudian ada juga kita edukasi yang tadi ke ke sekolah-sekolah, kemudian ke kampus seperti itu. Kalau tadi Bapak sebutkan tadi itu sudah terjun langsung katakanlah ke sekolah, ke kampus, responnya seperti apa Pak? Antusias nggak mereka Pak? Oke, kalau dari anak-anak anak-anak itu sangat antusias. Ya, jadi kami memberikan pendekatan yang berbeda kepada mereka bahwa pajak itu memang penting, pajak itu adalah sumber penerimaan negara, terus termasuk juga kalau seandainya orang tuanya itu adalah pegawai atau mungkin polisi gitu kan, gajinya juga dari pajak seperti itu. Terus kalau seandainya di sisi mahasiswa mereka lebih kritis lagi gitu, kita akan menginformasikan bahwa pajak kayak gini mereka akan kritis menanyakan seperti itu. Kita akan selalu memberikan feedback kepada mereka. Seperti itu, berarti hal utama yang diinformasikan apa sejatinya pajak, terus cara pengurusan pajak untuk pelaporan seperti itu, dan apa manfaatnya seperti itu Pak. Itu manfaat, kalau informasi manfaat itu yang paling utama. Karena pajak itu sekarang pasti seperti kayak kewajiban gitu kan, tapi banyak wajib pajak yang belum tahu bahwa nanti pajak itu manfaatnya seperti ini gitu. Seperti itu, berarti saya tertarik dengan masyarakat itu banyak yang belum tahu manfaatnya seperti itu Pak. Apa tips dan triknya Pak agar masyarakat benar-benar memahami ini loh wajib pajak memang harus taat membayar pajak, taat melaporkan pajaknya.
Apa tipsnya Pak dari Direktorat Jenderal Pajak sehingga masyarakat benar-benar sadar, meningkatlah kesadarannya untuk membayar pajak seperti itu? Oke, kalau pajak itu memang kalau dari definisinya kan kembali ke sebesarnya pengeluaran rakyat ya. Jadi bisa mungkin kalau seandainya negara ini terus bertumbuh, itu adalah salah satunya dari pajak karena merupakan manfaat terbesarnya. Nah, masyarakat sendiri biasanya belum memahami karena yang dirasakan tidak langsung. Ya, biasanya kan kalau kita contoh beli sesuatu di warung, kita kan mendapat sesuatu yang memang harus kita rasakan. Nah, karena pajak itu berbeda. Nah, pajak itu kita memberikan sesuatu kepada negara, dikumpulkan secara nasional, dan juga itu nanti akan langsung berdampaknya ke kehidupan pernegaranya. Itu pun juga kalau misalnya kita kan di pajak kan di pusat ya. Nah, itu nanti semua di pusat dan juga akan kembali ke daerah juga. Dan juga transfer ke daerah itu porsinya sangat banyak. Itu. Jadi akan juga dirasakan nanti di daerahnya seperti apa. Contoh juga sekarang itu ada anggaran APBDes. Jadi anggaran pendapatan dan negara yang dikasih ke desa. Itu langsung dirasakan. Contoh pembangunan jalan, pembangunan jembatan, pembangunan mungkin fasilitas kesehatan yang ada di desa, itu sumbernya juga dari pajak. Seperti itu. Berarti ini yang benar-benar harus dipahami berarti Pak ya, oleh wajib pajak khususnya yang seperti yang kita bicarakan ini koperasi seperti itu, karena kita penting banget untuk melakukan pelaporan pajak koperasi seperti itu. Pak, masyarakat kan tentunya ingin tahu betul Pak apa saja langkah-langkah dari pemerintah dan muaranya memang pajak itu untuk masyarakat seperti Bapak katakan tadi tidak berdampak langsung seperti itu. Apa Pak pemahaman yang harus ditanamkan kepada masyarakat, upaya-upaya dari Direktorat Jenderal Pajak khususnya Pak? Ya tadi edukasi yang berulang, konsisten, dan juga ke setiap lini informasi yang bisa diakses oleh masyarakat. Seperti itu. Berarti ini juga untuk meningkatkan kesadaran, untuk mempermudah masyarakat untuk mendapatkan fasilitas perpajakan. Betul. Dan saya juga tertarik dengan pajak kuat, Indonesia juga bisa kuat seperti itu Pak. Apa pajak kuat Indonesia maju. Indonesia maju seperti itu. Apa yang harus dipahami oleh masyarakat dengan teks seperti itu Pak? Itu kan sebenarnya di setiap paparan yang kita berikan itu pasti selalu ada di bagian akhir. Jadi kalau misalnya pajak itu kita bertambah, kita pajaknya kuat, optimal, tentunya tadi kehidupan bernegara itu akan kuat juga. Jadi Indonesia pasti akan maju. Seperti itu, pajak kuat, Indonesia maju. Kalau sekarang teksnya agak berbeda. Pajak kuat, APBN sehat. Seperti itu. Berarti ini juga harus didukung oleh kesadaran masyarakat ya Pak. Ya, apapun kebijakan maupun aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah tanpa dukungan masyarakat sebagai subjek pembangunannya tidak akan berjalan dengan lancar Pak. Seperti itu. Butuh semua elemen masyarakat Indonesia agar Indonesia lebih maju. Seperti itu, taat bayar pajak, lakukan pelaporan yang tepat waktu, seperti itu berarti Pak ya. Dan untuk terakhir Pak, untuk closing statement seperti apa Pak untuk laporan pajak koperasi ini yang harus Bapak tekankan kepada wajib pajak khususnya anggota koperasi seperti itu? Oke, untuk para koperasi yang ada di Kota Denpasar, jangan lupa untuk melakukan pelaporan hasil tahunan badan paling lambat tanggal 30 April. Berarti kalau sekarang tanggal 20 April 2025. Jika ada yang perlu ditanyakan, silakan datang ke KPP terdekat atau KPP terdaftar. Nanti akan ada satuan tugas hasil tahunan yang siap membantu. Gitu. Jadi jangan lupa untuk lapor hasil tahunan tepat waktu. Bisa lewat e-form di SPT di DJP online. Gitu. Secara elektronik lebih mudah. Seperti itu. Berarti kalau tanpa elektronik pun pintu DJP tetap terbuka untuk masyarakat. Tetap terbuka. Langsung. Betul. Baik sahabat koperasi, podcast Pusaka Denpasar Collab sangat menarik yang kita bahas terkait laporan pajak koperasi. Namun karena keterbatasan waktu akhirnya podcast ini akan kita akhiri dan kita akan berjumpa lagi dalam podcast berikutnya tentunya dengan bahasan yang lebih menarik lagi. Selamat siang dan kita akhiri dengan Para Santi. Om Santi Santi Santi.